إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعن الهدى إلى يوم الساعة وسلم تسليما كثيرا. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam rangka Thulabul Ilm, mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seorang hamba, kewajiban seorang hamba terhadap Rabbnya, kewajiban seorang hamba terhadap agamanya, kewajiban seorang hamba terhadap nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kewajiban seorang hamba kepada alam yang ada di sekitarnya. Tentunya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kewajiban-kewajiban ini tidak akan terlaksana, tidak akan terjalani kecuali dengan duduk di majelis ilmu, kecuali dengan mengenalnya. Betapa banyaknya manusia melalaikan kewajiban-kewajibannya disebabkan kejahilannya terhadap syariat, disebabkan ketidakpahamannya terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini untuk menjaga kelestarian alam. Namun itu semua tidak akan pernah terrealisasi kecuali dengan mempelajarinya, mendalaminya, mengamalkannya. Setiap individu berkewajiban untuk mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah, Allah katakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala nafikan, Allah Subhanahu wa taala tepis sifat meragukan di dalam berita-berita yang dikhabarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menepis sesuatu yang dianggap kurang jelas, sesuatu yang dianggap tidak meyakinkan terkait tentang perkara-perkara yang itu berkaitan dengan berita, yang itu berkaitan dengan perintah, yang itu berkaitan dengan hal-hal
yang sejatinya Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Oleh karenanya Allah katakan apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Siapapun manusianya yang ingin menggapai suatu ketakwaan, tingkatan termulia, tingkatan terbaik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia memahami kitabullah. Allah katakan apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan-jalan menuju ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan arah menuju ketakwaan. Maka ini akan digapai oleh siapapun orangnya yang mereka mampu mengambil faidah ataupun intisari dari Al-Quran, kemudian mampu mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Adapun mereka yang hanya menjadikan Al-Quran mungkin sebagai pajangan di rumahnya, penghias dinding di rumahnya, atau mungkin mereka hanya membaca Al-Quran berlalu begitu saja, sekedar mengenal ayat huruf demi hurufnya saja. Mereka membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas hanya sekedar bacaan saja, tanpa ada mengambil manfaat sedikit pun dari pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran, maka tidak ada faidah yang dia peroleh kecuali hanya dapatkan pahala bacaan semata. Tapi sejatinya inti daripada diturunkannya Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Inti diturunkannya Al-Quran, tujuan utama diturunkannya Al-Quran bukan untuk sekedar dibaca, tapi untuk dihayati, untuk ditadaburi, untuk diambil faidah-faidah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya Allah katakan di beberapa ayat di dalam Al-Quran apa? Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau memahami apa yang ada dalam Al-Quran? Contoh, ini contoh. Berapa lama kita sholat? Berapa lama kita sholat? 5 kali. Enggak, yang aku tanya, yang anak tanyakan berapa jumlah rakaat yang sudah kita lalui? 17. Itu kalau sehari, berapa hidup kita di sini? Berapa kita hidup selama ini di dunia ini? Mulai kita anggaplah mulai dari balik baik dihitung, ya kan? Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Berapa kali? 17 kali? Sehari. Kalau sehari 17 kali itu pun minim. Itu pun minim. Kurang dari itu, bermasalah dia. Iya kan? Bayangkan berapa kali kita baca, anggap aja surah yang ada di surah kita baca ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, minimalnya 17 kali minimal itu sehari. Berapa lama kita hidup dan berapa lama kita jalani sholat ini? Kalikan. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita ambil dari Al-Fatihah itu? Apa yang kita ambil dari Al-Fatihah itu? Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapat di situ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang kita dapat tuh? Padahal kandungan Al-Quran hampir seluruhnya 100% muaranya pada surah Al-Fatihah. Intinya untuk menyampaikan surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah merupakan surah yang istimewa yang belum pernah diturunkan kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini surah Al-Fatihah.
Dan keistimewaan Rasulullah SAW, di antara keistimewaan Rasul SAW adalah Allah anugerahkan pada beliau sab'a amathani, 7 yang diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Maka nggak heran ketika kita sholat hambar. Nggak heran ketika kita sholat apa? Sholat itu nggak ada nikmatnya. Lihat bagaimana kita gambaran sholatnya orang-orang yang saleh. Gambaran sholatnya orang-orang yang saleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kenal? Kenal kita? Kenal kita dengan Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenal? Siapa beliau? Utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah janjikan untuk beliau Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah ampuni dosa-dosanya akan datang. Betul? Benar nggak? Benar. Suatu kisah, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapati Rasulullah SAW sholat malam sampai pecah-pecah kaki beliau dan sampai bengkak kaki beliau. Tersiksa beliau sholat. Tersiksa beliau sholat. Lihat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau melakukan hal ini? Engkau melakukan hal ini? Ataf'aluna hadza? Ataf'alu hadza? Ya Rasul, engkau melakukan hal ini?" gitu. Artinya apa? Engkau sholat sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah. Padahal engkau manusia yang Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan Allah ampuni dosa-dosamu yang akan datang. Siapa kita? Siapa kita? Yakin dosa kita telah diampuni yang lalu? Yakin kita ke depan tidak pernah berbuat dosa? Atau kalau berbuat dosa Allah ampuni dosa kita? Ya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang Allah berikan keistimewaan, Allah ampuni dosa-dosa beliau seluruhnya dari yang lalu maupun yang akan datang. Dan beliau dijamin masuk surga pasti. Bahkan beliau orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Bahkan pintu surga gak akan pernah dibuka sebelum beliau dahulu yang mengetuknya. Ini keistimewaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai bengkak-bengkak kaki beliau, sampai pecah-pecah kaki beliau. Sampai Aisyah pun merasa kasihan. Demikiannya beliau gitu kan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, gak bolehkah aku jadi abdan syakura, hamba yang bersyukur? Lihat, beliau menikmati sholat itu. Beliau benar-benar bisa masuk ke dalamnya. Beliau benar-benar bisa menghayati, dan beliau bisa seolah-olah merasakan apa yang beliau baca. Kenapa kita ketika sholat sering menghinggap rasa jenuh? Kenapa kita ketika sholat sering hinggap rasa lelah? Kenapa kita ketika sholat hampir-hampir bosan dengan sholat? Karena kita nggak paham apa yang kita baca. Tahu Ustaz artinya? Anda tahu artinya, tapi Anda nggak paham dengan apa yang Anda baca. Itu masalahnya. Allahu Akbar. Ya cuma tahu Allah Maha Besar, nggak paham apa maksud dari Allah Maha Besar. Anda tuh remeh, kita tuh remeh. Terus apa yang menjadikan kita sombong? Kalaulah zat yang kita ibadahi, zat yang Maha Besar, terus apa menjadikan kita sombong? Ini masalahnya. Bahkan terkadang sebagian besar kaum muslimin ketika salat hanya sebagai pembatal kewajiban doang. Makanya begitu salat dapat imam panjang satu-satu bacanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Satu berhenti. Ini imam apal enggak sama bacaan? Satu-satu bacanya. Enggak nengok-nengok belakang ini macam mana. Karena enggak begitu kurang menghayatinya. Ya kan? Padahal yang dibaca surah yang pendek. Tapi karena satu. Nah, terkadang inilah kita. Dengan serba kekurangan kita merasa orang yang memiliki keutamaan segalanya. Dengan serba keterbatasan kita, dengan serba kekurangan kita, keminusan kita, tapi kita merasa kita memiliki kelebihan dari segala sisinya. Ini kita. Seolah-olah Allah yang butuh dengan kita. Seolah-olah Allah yang butuh dengan kita. Saya mau tanya, Islam ini kenikmatan bukan? Islam kenikmatan bukan? Yakin? Mana lebih nikmat? Nikmat Islam atau nikmat uang? Yakin? Yakin Anda? Mana yang lebih nikmat? Islam atau jabatan? Jawab. Mana yang lebih nikmat? Islam atau pujian manusia? Kadang kita suka pura-pura dan suka membohongi diri. Itu masalahnya. Sering kok kita mendengar di antara nikmat-nikmat Allah. Lihat mubalik, lihat penceramah. Ini Anda bukan nak kritik mereka, enggak. Cuman memang kebanyakan demikian. Di antara nikmat-nikmat Allah, ada di sana nikmat yang paling besar, itulah nikmat Islam, itulah nikmat iman. Pak, ini haram. Ya gimana Ustadz, yang haram susah bagi yang halal. Lihat, Allah tunjukkan ini jalan Allah, ini jalan syaitan. Dia ikuti jalan syaitan. Allah tunjukkan enggak antara yang hak dengan yang batil? Allah tunjukkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Allah tunjukkan, kami ilhamkan kok. Fa'alhamaha, aku ilhamkan padanya, kepada jiwa itu jalan-jalan menuju kefasikan, jalan-jalan menuju ketakwaan. Tinggal ikut mana? Mau ikut yang mana? Ini yang benar, ini yang salah, pilih yang mana? Ini yang halal, ini yang haram, pilih yang mana? Ini kebenaran, ini kebatilan, pilih yang mana? Rata-rata yang dipilih yang mana? Nah itu dia. Katanya apa? Islam nikmat yang paling besar. Kita nggak ingkari Islam memang nikmat. Islam memang kenikmatan, uang kenikmatan, jabatan kenikmatan. Kita nggak ingkari itu semua. Cuman potensi yang kita pertanyakan, mana yang lebih besar, itu aja. Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banil wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Ini Allah nggak ingkari. Allah katakan memang anak-anak, istri itu kenikmatan. Kalau nggak percaya, orang yang menikah 10 tahun belum dikaruniai anak, gelisah hidupnya. Ya? Gelisah. Atau orang yang sudah bujangan sampai 40 tahun dan nikah-nikah, gelisah hidupnya. Oh, ada yang tersindir ya. Mohon maaf. Mohon maaf kalau ada yang tersindir. Ini kan? Ya kan? Gelisah hidupnya, pasti gelisah. Kenapa? Memang Allah jadikan itu sudah tabiat manusia untuk menyukai itu semua. Dan ini fitrah. Ya kan? Ada harta, kekayaan, emas, perak, rumah mewah, mobil mewah. Ada yang nggak suka? Bohong. Pak, ini rumah mewah untuk Bapak. Oh, dah, sandak duniawian.
Bohong. Saya katakan bohong. Pak, ini hadiah untuk Bapak mobil mewah. Aduh, ini menyilaukan dunia nih. Menyilaukan. Bawa pergi. Hai, bohong. Yakin, kalau dibawa pergi benar nyesel dia. Jadi jangan munafik gitu. Jangan munafik. Jangan membohongi diri sendiri. Itu Allah katakan itu suatu kenikmatan. Tapi Islam merupakan nikmat yang paling besar. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 164. Surah Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Apa kata Allah? Sungguh Allah gunakan dua kalimat taukid, ya, dua alat taukid, lam taukid wa qad. Sungguh benar-benar Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin kenikmatan yang amat besar. Kapan itu? Tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Seorang rasul. Berarti Rasul SAW merupakan nikmat yang amat besar. Pada saat dimana tatkala membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan diri mereka, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Sebelumnya mereka dalam kondisi yang sesat. Lihat apa kata Allah SWT. Islam merupakan kenikmatan yang amat besar. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa nikmat itu seolah-olah tak terasa lagi dari kita? Itu yang pertanyaan. Mengapa kenikmatan Islam mulai tak terasa lagi nikmatnya, mulai tak terasa lagi manisnya? Dulu nikmat Islam begitu luar biasa. Betapa nikmatnya Islam itu. Betapa nikmatnya Islam itu. Bahkan nyawa siap jadi taruhannya untuk mempertahankan nikmat besar itu. Bahkan rela harta seluruhnya mereka korbankan untuk nikmat besar itu. Lihat bagaimana orang-orang muhajirin, apa yang mereka bawa ke kota ke Yathrib, ke kota Madinah ketika meninggalkan kampung halaman mereka. Apakah rumah mereka bawa? Enggak. Harta mereka bawa? Enggak. Bahkan perniagaan mereka tinggalkan. Hanya untuk apa? Mempertahankan nikmat yang besar, lebih besar daripada dunia. Apa yang menjadikan Bilal bertahan untuk dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf? Apa yang menjadikan Bilal bertahan ketika dia ditelentangkan, dibaringkan di atas padang pasir yang panas, ditimpa oleh batu? Belum cukup dengan itu, dan dia tidak murtad dari agamanya, maka Umayyah menarik dia, menyuruh anak-anak kecil untuk melemparinya, dan dia tetap mempertahankan ahad, ahad, ahad. Apa yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an rela menebus Bilal dengan harga yang tinggi, rela kehilangan uang dengan harga yang tinggi, kalau bukan karena nikmat Islam? Nikmat Islam. Dan itu hilang dari kaum muslimin. Nikmat itu hilang dari kaum muslimin. Lihat apa yang jadikan Bilal bertahan? Karena pedihnya cambukan, pedihnya hinaan, pedihnya kezaliman tidaklah mengalahkan manisnya Islam. Lihat apa yang akan
Abu Bakar As-Siddiq dengan menembus 3 uqiyah emas. Sekarang 1 uqiyah seperti ya kira-kira 32 gram emas. Berarti 95 gram emas. Kalau sekarang 1 gram 1 juta berarti 95 juta. Anda punya uang 500 juta, rela infak 95 juta? Ini pertanyaan. Anda punya uang 500 juta, rela Anda berinfak 95 juta? Enggak rela. Kenapa? Karena dunia itu manis, sedangkan Islam hambar. Itu aja. Enggak rela karena dunia manis, sedangkan Islam terasa hambar. Beda dengan Bilal bin Rabah, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Baitul Mal menipis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada para sahabat-sahabatnya siapa di antara mereka yang ingin berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Umar datang diam-diam, sekarang saatnya aku menang dari Abu Bakar. Berarti 2 orang ini bersaing di dalam apa? Meraih ketakwaan. 2 orang ini bersaing dalam hal apa? Berlomba-lomba di dalam ya, siapa di antara mereka yang bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada peluang untuk mendapatkan kesempatan, maka mereka berupaya untuk masuk. Siapa yang lebih dahulu masuk? Dan Umar merasakan selalu kalah set. Umar selalu kalah set. Diakui oleh Umar. Begitu ada informasi ini, baru dia bergumam di dalam hatinya, saatnya aku menang dari Abu Bakar. Apa menjadikan mereka demikian? Pernah kita tanyakan, apa yang menjadikan mereka demikian? Karena mereka merasakan nikmatnya Islam. Bayangkan, karena mereka merasakan nikmatnya Islam. Beda dengan keadaan zaman sekarang. Maaf, antum berjalan dari sana ke arah masjid, ketemu sama orang di pinggir jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, kita ke masjid dulu. Silakan duluan. Lihat tak? Ada gak? Ada gak? Atau antum ngobrol dengan teman-teman antum begitu, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo bang, kita ke masjid dulu. Duluan lah. Seolah-olah dia dah gak butuh lagi dengan apa? Pahala, akulah menang sama kau tuh. Lihat Abu Bakar, lihat Umar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan keimanan mereka sebagai taruhan. Allah jadikan keimanan mereka sebagai acuan. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Apa kata Allah? Fa in amanu, seandainya mereka beriman, bimithli ma amantum bi, sebagaimana berimannya kalian wahai sahabat-sahabat Nabi, maka mereka yakin orang-orang yang akan dapatkan petunjuk. Faqad ihtadaw, benar-benar mereka akan dapatkan petunjuk. Artinya apa? Kalaulah seandainya mereka beriman sebagaimana mereka berimannya para sahabat, mereka akan merasakan manisnya apa? Islam. Manisnya iman. Tapi kalau enggak, maka itulah yang akan dia peroleh. Masuk Isya. Baik. 2 menit lagi. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh segala upaya untuk memperoleh manisnya Islam. Dan insya Allah akan kita bahas di karakteristik Islam. Ini baru muqaddimah. Insya Allah kita lanjutkan pada Isya. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع عن الهدى إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ahibati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan materi kita. Setelah kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat ridwanullah ajma'in orang-orang yang pertama kali merasakan betapa nikmatnya Islam. Tentunya kita sebagai generasi-generasi mereka berharap untuk dapat merasakan nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara upaya yang mesti kita lakukan, di antara upaya yang mesti kita cari, kita kejar adalah menuntut ilmu. Tanpa menuntut ilmu, gak mungkin seseorang akan merasakan nikmatnya Islam. Gak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam surah Ali Imran tersebut, di ayat 164 tadi, Allah katakan apa? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah katakan, tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul yang membacakan, ya, seorang rasul dari kalangan diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian membersihkan diri-diri mereka dari syubhat-syubhat, dari syahwat-syahwat, dari kotoran syubhat dan syahwat, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran wal hikmah, Alkitab wal hikmah. Di sini terdapat apa? Petunjuk kepada kita jalan untuk merasakan nikmat Islam harus dengan apa? Belajar. Harus dengan belajar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Ketahuilah olehmu bahwa enggak ada seorang pun yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan pintar. Enggak ada anak baru lahir langsung pintar, enggak ada. Maka walaupun dia seorang muslim dari lahir, dilahirkan dari rahim muslimah, namun tidak menjadikan dia langsung paham terhadap syariat Islam. Oh Ustaz, anak ini muslim sejak lahir Ustaz, masa masih diragukan? Ente memang muslim sejak lahir, tapi ente gak pernah belajar Islam. Nah ini masalah. Ini masalah. Kan betapa banyaknya kaum muslimin yang mereka muslim sejak lahir tapi buta terhadap Islam sampai akhir hayatnya, waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan ada anak-anak muslim yang usia 65 tahun, 70 tahun nggak ngerti juga cara baca Al-Quran. Ini keterlaluan. Ya? Terus apa manfaatnya muslim sejak lahir kalau kalah dengan orang-orang yang mu'alaf yang baru 1 tahun memeluk Islam tapi menjadikan mereka apa? Paham terhadap syariat
Islam, menjadikan mereka apa? Termotivasi untuk belajar Islam. Sering kita dapati mu'alaf yang mereka masuk Islam karena memang dalam proses pencarian, bukan masuk Islam karena nikah. Banyak juga yang mu'alaf nikah dia masuk Islam karena apa? Karena hubungan, karena pernikahan, sehingga apa? Ya walaupun dia masuk Islam ya cuma sekedar apa? Berubah identitas KTP doang. Ya. Tapi lihat mereka yang mereka masuk Islam karena pencarian, mencari kebenaran. Kita dapati di antara mereka 3 tahun memeluk Islam, ada di antara mereka yang sudah hafal Al-Quran, ya kan? Ada di antara mereka yang sudah mulai menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka merasakan betapa indahnya Islam dibandingkan syariat-syariat yang mereka pernah masuki sebelumnya, ya kan? Apa yang menjadikan mereka merasakan nikmatnya Islam? Karena mereka mau belajar. Karena mereka mau belajar. Tapi walaupun Muslim sejak kecil, tapi apa yang dapat dibanggakan? Jangankan hafal Al-Quran, jangankan menghafal Al-Quran, tapi apa? Membaca pun tidak bisa, apalagi merenungi isi kandungan Al-Quran. Apa yang dibanggakan dari Muslim sejak kecil? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya agama Islam, agama yang dibangun di atas ilmiah. Di antara karakteristik Islam, agama yang dibangun di atas ilmu. Seseorang yang ingin mengamalkan Islam harus punya ilmu. Hukum asalnya ibadah adalah haram sampai datang padanya dalil yang menjelaskan bahwasanya itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak akan pernah dia dapatkan kecuali dia duduk di majlis ilmu, sabar di dalam menjemput ilmu. Tapi ketika dia berleha-leha, habis waktunya untuk bekerja dan bersenda-gurau dengan keluarganya, pagi dia di luaran menuntut duniawiyah, malam dia mengurung diri bersama keluarganya dan melalaikan ilmu, maka tentu dia tidak akan merasakan nikmatnya Islam kecuali apa yang tersemat pada KTP-nya. Itu saja. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Mujadilah di ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah angkat derajat seorang orang. Allah akan angkat derajat ya orang-orang yang mukmin di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Artinya apa? Mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah disebabkan adanya upaya untuk menuntut ilmu. Namun ilmu ini akan memberikan manfaat bagi dirinya, ilmu ini akan memberikan faedah pada dirinya jikalau ilmu tersebut dia amalkan di kehidupan sehari-harinya. Dia praktekkan. Oh, tahu sekarang ini haram, dia praktekkan untuk ditinggalkan. Dia tahu oh ini adalah wajib, dia praktekkan karena ini perintah. Adapun yang di sana berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mustahabah, perkara-perkara yang dianjurkan sebatas pada sunnah, maka kembali kepada kemampuan. Kembali kepada kemampuan. Ketika dia mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada hamba-hambanya, maka ketika dia mampu itu merupakan kenikmatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mampu sholat begitu panjangnya, beliau mampu sholat begitu lamanya, berdirinya beliau dengan rukuknya beliau dengan sujudnya beliau hampir imbang. Semuanya itu karena buah dari manisnya Islam yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan pada beliau. Allah angkat beliau sebagai seorang rasul, Allah jadikan beliau seorang teladan, dan benar-benar pantaslah beliau sebagai seorang teladan. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara
Di antara untuk meraih manisnya Islam dan merupakan karakteristik Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam sebagai jaminan kemuliaan. Allah jadikan Islam sebagai jaminan kemuliaan, kebahagiaan bagi siapapun yang berpegang teguh kepadanya. Allah jamin. Allah katakan di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, mereka meraih kejayaan di muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah berjaya, sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelum mereka, kaum-kaum sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan teguhkan bagi mereka agama yang mereka ridhoi, agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah benar-benar akan tukar, Allah benar-benar akan ganti keadaan mereka yang sebelumnya mereka takut menjadi aman dan tentram. Berapa janji Allah? Berapa janji Allah tadi? Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Allah jadikan mereka nyaman dan leluasa di dalam menjalankan syariat mereka. Allah jadikan mereka tentram di bumi ini, aman di bumi ini, nggak ada yang berani ganggu mereka. Lihat, apa kuncinya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku tanpa ada mensekutukan terhadap sesuatu apapun. Mereka beribadah kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan diriku dengan sesuatu apapun. Tapi ingat kata Allah, wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Siapapun yang kufur setelah itu, setelah jaminan Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang fasik. Apa yang kita petik dari ayat ini? Apa yang kita peroleh dari ayat ini? Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, sering kita dapati di antara manusia yang mengaku muslim, di antara orang-orang yang mengaku muslim, mereka lebih cenderung mencari kemuliaan dari sisi duniawiyah. Mereka mencari kemuliaan dari sisi apa? Perbendaharaan. Dari sisi apa? Kedudukan. Padahal Allah jadikan Islam sumber atau kunci dari kemuliaan. Betapa banyaknya manusia yang mereka menggadaikan agama mereka hanya untuk kedudukan mereka. Betapa banyaknya manusia yang mereka rela menjual agama mereka hanya untuk kekayaan. Padahal kunci daripada kebahagiaan ada pada Islam. Ada pada Islam. Allah katakan, la yastakhlifannahum fil ard. Kalau kalian ingin berkuasa di muka bumi ini, kuncinya beriman dan beramal soleh. Kalau kalian ingin jaya di muka bumi ini, kuncinya beriman dan beramal soleh. Mustahil Anda bisa meraih keimanan, mustahil Anda bisa meyakini Allah, adanya janji-janji Allah, benarnya janji-janji Allah,
benarnya akhirah kecuali duduk di majlis ilmu. Kecuali duduk di majlis ilmu. Kalau keimanan itu muncul, baru terasa nikmat. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa kata Allah? Oh, Ustaz, ada nih mukmin, Ustaz. Ya, ma'asyiral muslimin, ada mukmin. Banyak enggak? Banyak enggak di antara kita yang mengaku demikian? Di antara manusia ada yang mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqul, ada di antara manusia yang mengaku beriman. Amanna billah, beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan beriman kepada hari akhir. Saya tanya, kita beriman dengan Allah? Beriman? Beriman kita dengan Allah? Beriman kita dengan hari akhir? Apa sih maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksud beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir itu apa maksudnya? Kalaulah kita sadar kita pasti berjumpa dengan Allah, kita pasti menemui Allah, kita pasti kembali kepada Allah, dan kita pasti akan dituntut oleh Allah, dan kita pasti menjumpai hari akhirat, apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan? Persiapan apa yang kita akan bawa? Lihat, ini yang gak ada pada kita. Beda apa yang ada pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang gak ada pada kita. Berbeda dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi yang mendampingi dakwah para yang mendampingi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diserukan pada mereka di sana pintu surga, maka mereka campakkan dunia. Kenapa? Karena mereka beriman, karena mereka yakin. Karena iman itu berkaitan dengan keyakinan. Keimanan itu berkaitan dengan keyakinan, bukan berkaitan dengan lisan. Tidak cukup lisan kita mengucapkan amantu billah, tak cukup. Tak cukup. Gak cukup lisan kita mengatakan aku mukmin, gak cukup. Karena itu mainan dengan hati juga. Adanya keyakinan akan keimanan tersebut. Maka Allah apa kata Allah di akhir-akhir ayat? Wa ma hum bimu'minin. Allah gak terima keimanan mereka. Allah gak terima pengakuan mereka, cuman pengakuan. Cuman ngaku-ngaku saya mukmin. Cuma ngaku-ngaku saya beriman kepada Allah, ngaku-ngaku saya akan bertemu dengan akhir, ngaku-ngaku doang. Tapi nyatanya, pembuktiannya nggak ada. Yakin. Terkadang ketika sudah sampai dunia, sampai di rumah, ketika duduk di majlis ilmu, Masya Allah kita rasakan betapa tergugahnya. Oh sadar, iya ya. Tapi ketika kembali kadang lupa. Itulah manusia. Itulah manusia. Oleh karenanya Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, lihat bagaimana Allah mengaitkan keimanan pada Allah, kepada hari akhir dengan perbuatan-perbuatan. Amal soleh. Amal soleh itu pembuktian daripada keimanan. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beramal soleh. Ketika Allah katakan fastabiqul khairat,
berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat kebaikan, maka mereka nyatakan berlomba-lomba. Mereka akan berjuang dengan sepenuhnya. Semua akan mereka korbankan, harta mereka korbankan, nyawa mereka korbankan. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling baik di sisi Allah. Beda dengan kita. Biarlah si fulan dululah. Biarlah si fulan dululah. Bahasa lisan seolah-olah apa? Menunjukkan ketawaduan. Bahasa lisan menunjukkan apa? Ketawaduan. Si fulan itu senantiasa memberi keleluasan pada orang lain. Biar dia dulu yang beramal. Tapi tempatnya salah. Tempatnya salah. Benar-benar salah. Lihat janji Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini? Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengikrarkan di depan sahabat-sahabatnya. Di antaranya ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika beliau diundang ke Syam untuk disambut oleh rakyat Syam, karena beliau pembesar kaum muslimin saat itu, Amirul Mukminin saat itu. Beliau datang menuju Syam dengan penampilan ala kadarnya. Sampai-sampai para sahabatnya merasa khawatir kalau beliau gak dihormati nanti di bumi Syam karena penampilannya tersebut. Apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Amirul Mukminin, pembesar Syam dan rakyatnya akan menyambut Anda. Tapi Anda berpenampilan demikian dengan apa? Sepatu sendalnya dikalungkan di leher, nuntun onta. Lihat, penampilan bukan segalanya, tapi ketakwaan yang dibutuhkan untuk itu semua. Lihat, maka pergilah dia. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dulu kami dihina oleh Persia, dulu kami dihina oleh Romawi, dulu kami dianggap remeh oleh dunia. Inilah peradaban Arab. Inilah peradaban Arab. Ya, menurut Persia, menurut Romawi, peradaban orang-orang terbelakang. Kalau bahasa kita kubu. Iya, kalau bahasa kita kubu. Ini orang-orang Arab di mata dunia bagikan orang-orang terbelakang. Lihat. Tapi ketika Allah utus kepada mereka seorang Rasul yang membimbing mereka, mendidik mereka, mengajari kepada mereka ilmu-ilmu yang dengannya Allah turunkan keridhaannya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Allah jadikan mereka menguasai dunia. Imperium besar Persia, Romawi tumbang di hadapan mereka semua. Bahkan demikianlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, faman ibtaghal izza bi ghairi Islam adzarahullah. Kami ini kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam, maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Adzalahullah, Allah akan hinakan dia. Kunci kemuliaan di Islam, kunci kemuliaan di ketakwaan. Kalau antum ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan semua makhluk untuk memuliakan antum. Raihlah ketakwaan di Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan satu-satunya. Itulah jalan satu-satunya. Enggak ada jalan yang lain.
Barang siapa yang mengambil jalan yang lain, maka Allah akan hinakan dia. Lihat bagaimana kisah perang Hunain. Tidakkah kita mengambil pelajaran darinya? Perang Hunain, sebelumnya, peperangan sebelumnya, kaum muslimin dengan perbekalan minimal mampu melawan mereka semua. Perang Badar 315 melawan 1000 sekian orang, Allah berikan kemenangan. Perang Khandaq demikian juga. Tapi di perang Hunain, saat itu kaum muslimin paling besar, 12.000 pasukan melawan kabilah-kabilah kecil bangsa Arab yang tersisa. Kabilah-kabilah kecil dari bangsa Arab yang tersisa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah. Kemudian setelah takluknya kota Mekah, di bulan itu juga 2.000 kaum Quraisy masuk Islam. Bertambahlah 12.000 orang. Maka lihat ketika ujub menyerang diri mereka, lihat ketika ketakwaan disampingkan, lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala lagi tidak dipandang, ketika bangga dengan banyaknya jumlah, bangga dengan banyaknya kabilah, bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, Allah jadikan mereka tumbang. Hunain. Apa pasalnya? Karena mereka merasa bangga dengan diri mereka sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Sadarlah Rasulullah SAW di tengah-tengah hiruk pikuk yang menakutkan, langsung merendahkan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kembalikan keadaan. Rasul langsung menghinakan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung Allah kembalikan keadaan. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebelumnya hampir-hampir mereka tumbang. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, seberapa banyak harta Anda, seberapa tinggi jabatan Anda, tanpa dihiasi dengan ketakwaan, maka itu akan menghinakan Anda. Tapi seberapa miskinnya Anda dan seberapa rendahnya jabatan Anda, bahkan mungkin Anda rakyat jelata, tapi Anda hiasi kehidupan Anda dengan ketakwaan, maka Allah akan muliakan Anda, dan Allah jadikan makhluknya untuk memuliakan Anda. Jam berapa? Khalas. Tayyib. Kata panitia sudah, oke. Ya. Jazakumullahu khairan katsir, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Masya Allah. Baik. Tidak ada? Kita tutup. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.